Berjumpa kembali kita dalam persekutuan pada hari ini, dan kita rindu akan persekutuan pada hari ini. Tuhan kiranya senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sepati nyanyikan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita pujikan sekali lagi. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senapati nyanyian pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka persekutuan ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau perkenan kami kembali bersama bersekutu pada hari ini, yang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan. Kami bersyukur masih bisa beribadah pada hari ini, dan kami juga mengingat dengan kondisi yang seperti ini Tuhan, kami rindu akan kebersamaan, kami rindu akan persekutuan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan penuh rasa syukur dan penuh penyertaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ari Kristianto
Jangan kemana-mana, Tuhan memberkati. Halo teman-teman remaja muda, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Lihat, saya sudah bawa gitar, kita nyanyi bersama dulu. Nyanyi bersama yang saya kira teman-teman sudah tahu lagunya, bukan lagu yang asing, lagu Kidung Jemaat. Lagu Kidung Jemaat yang tentunya kita semua sudah tahu. Kidung Jemaat nomor 40, kita bunyikan satu bait saja, Ajaib Benar Anugerah. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang penuh anugerah, boleh kami kembali datang kepada Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan di saat ini. Terlebih kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti, dan terlebih Tuhan kiranya memampukan kami di dalam kami melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terangi hati kami ya Tuhan dengan roh Tuhan, mampukan kami dan berkatilah kami. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi, sehingga bolehlah Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Kami serahkan waktu seluruhnya, kiranya Tuhan yang akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian bacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang baca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di awal saya mengajak kita untuk bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah.
anugerah dari Tuhan. Dan kita tahu itu bukan sebuah pujian yang asing bagi kita. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan amazing grace, yaitu sebuah karunia yang begitu amazing, begitu wow, begitu luar biasa. Tentunya karunia itu diberikan, anugerah itu diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kira-kira teman-teman di sini percaya dengan sebuah anugerah atau tidak? Percaya dengan sebuah karunia atau tidak? Kalau teman-teman di sini percaya terhadap yang namanya anugerah, terlebih di sini anugerah itu berasal dari Tuhan, seharusnya kita mengimani dan mengamini bahwa anugerah dari Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi di sini saya garis bawahi dulu, harus percaya pada anugerah itu. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, setiap umatnya, termasuk para pemuda-pemudi, para remaja, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Tapi sering orang kemudian ketika mau percayai ataupun kemudian meyakini tentang anugerah itu hanya sebatas kemudian meyakininya saja. Ya wis aku yakin karo anugerah kuwi ono. Saya yakin anugerah itu ada. Tapi ternyata apa? Kemudian pikirannya hanya berfokus pada anugerah itu, yang kemudian membuat setiap orang itu menjadi enggan untuk beraksi. Menjadi enggan untuk beraksi, menjadi enggan untuk melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan tanpa terkecuali, atau bahkan juga ada orang-orang yang kalau anak muda mengatakan lebay. Ya, lebay. Lebay apa? Lebay karena merasa dirinya itu tidak mampu, padahal sudah diberikan anugerah. Nah, kita awali dulu dengan pengertian atau dengan pemahaman bahwa kita, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang diberikan anugerah. Senang tidak diberikan anugerah dari Tuhan? Bahagia tidak? Apalagi anugerah yang diberikan dari Tuhan adalah anugerah keselamatan. Tentu anugerah keselamatan itu harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Namun ketika setiap anak-anak Tuhan itu mensyukuri itu, kemudian tadi saya sampaikan tidak kemudian beraksi untuk mensyukurinya, malah apa? Malah terkadang lebay, terpuruk, lebay, aku tidak merasa bisa apa-apa. Padahal sudah diberikan anugerah dari Tuhan. Memang kita patut mengakui di dalam diri kita bahwa semua orang tanpa terkecuali itu adalah orang-orang berdosa, tanpa terkecuali. Atau ada yang mau mengakui kalau dirinya tidak berdosa? Boleh WA saya, kirim pesan ke saya, atau kirim pesan ke Pak Pendeta yang lain. Saya tidak berdosa. Hebat. Tapi konsep manusia pada dasarnya adalah berdosa. Karena manusia dengan sengaja apa? Ingin memisahkan diri dengan Allah. Maksudnya adalah ketika kita itu hanya menuruti kehendak kita sendiri. Hanya ingin menuruti kehendak kita sendiri. Ya percuma kalau kita hanya memahami bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tapi ternyata kehidupan kita adalah kehidupan yang hanya dipenuhi dengan kehendak kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita pada saat ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 itu berbicara tentang sebuah tindakan dari Allah dalam memberikan anugerah kepada setiap umatnya. Di dalam bacaan kita dikatakan tetapi Allah, kalau kita boleh ringkas, tetapi Allah telah menghidupkan kita sekalipun kita telah mati. Ia telah membangkitkan kita supaya pada masa yang akan datang kita akan berlimpah-limpah dengan kasih karunia-Nya dan kita akan hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi tadi apa? Tetapi Allah itu kan sebuah kontradiksi. Kontradiksi apa dengan apa yang tertulis dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang menuliskan tentang ya manusia yang berdosa itu akan binasa. Tapi ternyata sekali lagi manusia yang akan binasa itu ternyata diberikan karunia oleh Tuhan.
dengan diberikan apa? Keselamatan, dikaruniai dengan keselamatan. Keselamatan itu adalah sebuah konsep di mana manusia, kita, para pemuda-pemudi remaja, para anak-anak Tuhan, itu memiliki sebuah janji keselamatan yang pada nantinya akan bersama-sama dengan Sang Kristus. Makanya ada istilah, kalau orang-orang sering mengatakan, upahmu besar di surga. Ada yang mau ambil upahnya duluan tidak di surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, ono mangkat dewi, ya kan? Berangkat sendiri, upahmu besar di surga. Kalau ada yang mau ambil upahnya duluan silahkan, jangan ajak saya dulu. Makanya kita, setiap anak-anak Tuhan dalam hal ini harus sadar, memang kita manusia berdosa, tapi kita telah dikaruniai atau diberikan anugerah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu dibentuk atau dibungkus dalam apa? Di dalam bacaan kita dituliskan menghidupkan dan membangkitkan kita. Teman-teman di sini hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Kalau teman-teman hidup, apa yang dipahami tentang hidup? Apakah hidup itu hanya sebatas bernafas, melihat, pacaran, menikah, punya anak, bekerja, sekolah? Ternyata yang namanya hidup itu adalah sebuah pergerakan. Pergerakan di mana hidup itu bergerak ke arah ke depan, maju. Betul? Maju. Aja mung nyawang sepion wae. Mung nyawang sepion wae, waduh masa laluku kok yo nyeneng itu. Tapi hidup, yang namanya manusia hidup itu adalah manusia yang bergerak maju. Bergerak maju dalam artian kita itu yang mengusahakan dengan semangat segala sesuatu sehingga kita itu menjadi lebih baik lagi. Makanya Allah telah menghidupkan kita dengan maksud agar kita itu bergerak maju. Ya percuma toh kalau kita itu sudah diberikan kasih karunia tapi kita hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, sekolah malas-malasan, bekerja malas-malasan, kuliah wegah-wegahan. Apalagi sekarang mungkin kondisinya bekerja dari rumah, mungkin sekolah atau kuliahnya online, itu harus dibarengi dengan apa? Dengan sebuah semangat untuk apa? Bergerak maju. Loh, kita sudah diberikan kehidupan kok. Masa ia mau tetap bermalas-malasan? Iya kan? Apa mau tetap bermalas-malasan? Jangan. Sangat dilarang itu. Karena kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Kemudian dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-6, Ia telah membangkitkan kita juga. Kalau tadi hidup itu kita diminta untuk bergerak maju. Lah, kalau Ia telah membangkitkan, maksudnya adalah Ia telah memampukan kita, memberikan tenaga bagi kita untuk memulai kembali. Ada yang di sini pernah patah hati? Mungkin hanya karena keteknya bau kemudian ditinggal pacarnya. Ada. Aduh, kalau lalu kemudian wah aku ditinggal pacarku, ya ampun, bagaimana Tuhan. Kemudian kehidupannya terpuruk, kemudian sekolah tidak niat, kuliah tidak niat, kemudian malah bekerja tidak semangat. Padahal di sini dikatakan Ia telah membangkitkan kita, yaitu kita telah diberikan kekuatan untuk memulai kembali. Teman-teman yang kuliah, yang mungkin sekarang sedang menghadapi ujian akhir, yang baru mau menulis skripsi, coba nanti tanya dengan kakak-kakak yang baru nulis skripsi, tantangannya apa? Tantangannya itu adalah untuk memulai mengerjakan skripsi. Memang berat, tapi itu telah diberikan kepada kita. Jadi kita itu sebenarnya diminta untuk juga memulai kembali. Percuma kita sudah semangat, saya mau menggapai cita-cita saya. Saya mau besok jadi pelaut. Kon latihan renang baik, wegah. Saya besok mau jadi pilot, wah dengan ketinggian saja takut. Saya besok mau jadi pendeta, jebule wonge mutungan. Itu kan berarti mung omong tok. Nah,
hanya sekedar omong doang, tidak mau untuk memulai kembali. Padahal kita sudah dibangkitkan, diberikan kekuatan untuk memulai kembali. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita melalui Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia. Berbahagialah saudara-saudara yang memang sudah bersedia untuk bergerak maju, tapi tidak hanya wacana tapi dilakukan. Pada nantinya kita akan kaya, berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan hanya kita kemudian terpuruk, jangan hanya kita kemudian bermalas-malas. Ingat, walaupun kita itu manusia berdosa, kita itu telah diberikan anugerah oleh Tuhan, keselamatan. Maksudnya apa? Saya gambarkan begini. Orang-orang atau manusia yang berdosa itu adalah manusia yang kesandung, terjatuh. Pernah kesandung, terjatuh? Ayo jajal praktek itu. Nek urung tahu. Kesandung, terjatuh. Kemudian Allah memberikan keselamatan adalah menarik kita kembali untuk bangkit berdiri. Dan Allah menarik kita kembali untuk bangkit berdiri itu bukan tanpa alasan, tapi agar kita kembali mulai berjalan ke arah yang ke depan, ke arah tujuan kita. Itu sebenarnya hal yang dilakukan atau dalam konteks kita, tindakan Allah kepada manusia. Maka kita perlu sadar, kenapa toh kita manusia itu berdosa tapi Allah memberikan anugerah? Ya karena kita itu berharga. Sadar tidak toh kalau kita itu berharga di mata Tuhan? Sadar atau tidak kalau kita itu begitu dicintai oleh Tuhan? Sadar. Kalau belum sadar, kita ingat lagi. Sekarang ini kan baru heboh dengan COVID-19. Kurang lebih sekarang itu sudah 34.000 kasus positifnya. Mungkin nanti akan semakin meningkat. Saudara-saudara di sini ada yang terjangkit tidak? Kalau tidak terjangkit atau tidak positif dengan COVID-19, itu karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Jangan kita menutup mata kalau mujizat Tuhan itu hanya pada hal yang besar, hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita, itu karena wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Dia masih melindungi kita, ya karena kita berharga. Tuhan tidak ingin kita celaka. Tuhan tidak ingin kita itu menerima sebuah hal yang buruk. Tapi terkadang kita sendiri yang membangkang, balelo. Terkadang kita sendiri yang dengan sengaja keluar atau menyimpang dari kehendak Tuhan. Maka dari itu, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu sadari bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu sudah diberikan anugerah. Mari kita bangkit, kita bergerak maju. Jangan hanya terpuruk, jangan hanya bermalas-malasan. Anak-anak Tuhan kok males, anak-anak Tuhan kok keset, anak-anak Tuhan kon ndonga kok semang dipaksa, anak-anak Tuhan kon ibadah kok semang dipaksa. Tidak, anak-anak Tuhan bukan seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berani memulai untuk bergerak maju menjadi lebih baik. Yang kemarin bermalas-malasan, ayo sadar. Saya harus berdoa, saya harus beribadah, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak perlu kita dipaksa karena kita sudah memiliki kedewasaan iman. Dan Tuhan percaya dan Tuhan yakin kita pasti mampu, dan kita harus meyakinkan diri kita juga mampu, dan kita punya tugas untuk meyakinkan saudara-saudara kita. Ingat, kita berharga di mata Tuhan, maka jangan bermalas-malasan dan mulailah untuk bergerak maju. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan tadi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ari Kristianto, mari kita meresapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masukkan dalam hati kita bagaimana kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Kita pujikan Selidiki Aku.
Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah bersekutu melalui media online ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Persekutuan ini dapat terjadi bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan, baik yang terdampak virus corona secara langsung ataupun sakit yang lainnya. Kiranya Tuhan Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat dipulihkan kembali akan kehidupannya dengan badan yang sehat dan terhindar dari segala penyakit yang ada, dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dengan penyertaan Roh Kudus. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu khususnya di GKJ Sukoharjo. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan sertai kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat ini agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini, kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi kehormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahannya, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami tercinta. Kami berdoa untuk orang tua kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan dalam menuntun mendidik kami dengan penuh kasih sayang dan kesabaran seturut dengan kehendak-Mu saja. Untuk pembangunan gereja Pempadan Curug Sewu, kami mohon agar Tuhan yang akan memberi kelancaran dalam proses pembangunan tersebut, baik dari kebutuhan biaya, tenaga, maupun segala sesuatunya. Tuhan yang akan menolong dan membukakan pintu berkat. Tak lupa kami mohon ampun jika dalam persekutuan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa yang permohonan yang akan kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang kami inginkan, sampaikan dan apa yang kami perlukan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.